semuanya butuh ketenangan, semuanya butuh proses, semuanya butuh kesyukuran yang sangat mendalam. Dengan diperjalankannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya, yaitu pada hakikatnya kenyataan wujud dirinya sendiri. Cuma kalau disyariatkan adalah si insan. Tapi kalau secara hakikat, insan itu tidak lain daripada sifat, sifat itu tidak lain daripada zat. Jadi dirinya sendiri. Jadi kalau kita bicara ke dalam, ya, ini cerita tentang dirinya sendiri, saudaraku. Semua apa-apa ya yang kita ketahui dan sebagainya, baik tubuh hatinya orang rahasia, baik alam semesta dan seluruh isinya, itu semua sebenarnya adalah cerita diri sendiri. Bukan diri kita, cerita diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita akan merasa karena adanya rasa Adam, adanya si nafs, si jiwa, perasaan itu, wujud sangka-sangka itu. Nah, metode atau praktek yang kita sudah bicarakan atau sudah kaifiatkan ya, kasih tahu talqin tata caranya, itu bukan daripada keharusan kita atau kewajiban kita yang memberikan talqin kemudian langsung paham, tidak. Itu memang diperjalankan Allah, itu memang diberikan karunia rahmat langsung daripada Allah. Jadi bukan karena kita yang membimbing itu kita terhijab, atau kita yang ini, atau kaifiatnya tata caranya, tidak. Tergantung daripada nurani itu memilih pakaian itu sendiri. Nah, semisal kalau misal di guru A, di guru B belum paham, guru C belum paham. Nah, tiba-tiba di guru D paham. Apakah guru A, B, C itu salah? Pertanyaannya, yang salah perasaan kita, kita yang memang tidak mengerti, kemudian menyalahkan guru A, guru B, guru C, ataukah memang bagaimana? Nah, kembali kepada diri kita, si Adam ini yang bodoh, yang tidak mengerti dengan semua. Makanya prasangka baiklah kepada siapapun, baik itu kepada seorang pengemis, baik itu kepada seorang pengamen, baik itu kepada seorang preman. Jangan lihat daripada rupa-rupanya, tapi lihat ke dalamnya. Tembusi itu. Apakah guru A, guru B, guru C salah? Bukan itu jawabannya, saudara. Yang salah itu kitanya ini. Kitanya ini selalu berprasangka buruk kepada orang. Selalu kita ini bersuuzon terus kepada orang. Ketika kita ini tidak mampu untuk mempelajari praktek itu, maka kita menyalahkan orang. Nah, padahal kita ini belajar ilmu ma'rifat, ilmunya ya, belajar ilmu spiritual ya, ilmu kerohanian. Nah, jadi yang salah itu diri kita. Salahkan diri Adamnya itu yang salah, yang selalu prasangka buruk. Kemudian kalau kita tarik ke hakikat, itu memang Allah Ta'ala mau perjalankan kita seperti itu. Guru A, guru B, guru C, guru D baru paham. Jadi begini, semua kaifiat tata cara atau keilmuan, baik itu di kitab, atau kita belajar dari guru, atau belajar dari Google, atau belajar melalui VC, atau belajar ketemu langsung, itu tidak langsung serta-merta langsung paham, saudaraku. Atau langsung dapat rasanya, zauknya, belum tentu. Itu semua bukan sebenarnya karena ikhtiar kita, bukan karena doa kita, bukan karena apa-apa kita. Karena hakikatnya memang Allah Ta'ala perjalankan. Cuma bukan berarti kita tidak berikhtiar, bukan berarti kita meninggalkan ritual, tidak saudaraku. Jadi memang ya, begitu memang adanya. Kalau kita berbicara hakikat ke dalam, tapi kalau berbicara keluar, ya berusaha berikhtiarlah dengan ikhtiarnya Allah. Jadi seperti itu. Jadi itu tidak mesti ujuk-ujuk kita baru belajar ilmu ma'rifat, oh saya paham ini. Memang kan ilmunya kan gampang. Kepahaman ini, oh saya paham ini. Oh berarti kalau sudah paham, ini sudah kasyaf maknawi. Sudah dibukakan hijab, tersingkap sedikit. Ibarat jendela itu sedikit celup bak, sedikit celup bak, sedikit. Nah, tersingkap sedikit. Oh rahasia demi rahasia tersingkap. Oh terus. Akhirnya paham dipahamkan Allah. Nah, ketika sudah paham begitu, belum tentu lagi dapat rasanya. Nah, rasanya itu memang Allah Ta'ala yang berikan secara hakikat, tapi ikhtiarnya itu, dengan ikhtiarnya Allah digerakkannya hamba itu untuk mencapai zauk itu dengan praktek. Jadi bukan berarti kita belajar misal 7 mata pelajaran, misal waktunya 1 hari, 1 minggu, satu minggu ini kita jalani 1 pelajaran. Pelajaran kedua 1 minggu lagi sampai pelajaran ke-7 1 minggu terus. Kemudian
kok kita ini belum paham-paham, kita ini begini. Saudaraku, belum tentu kepahaman itu kita talqin, kita praktek, kita lihat YouTube langsung paham tak tidak, langsung dapat rasanya tak tidak, belum tentu. Tapi ada memang yang satu kali praktek, bahkan sebelum praktek itu sudah paham, dapat rasanya, dia mampu merasakan, memesrakan itu. Ada juga yang 3 tahun setelah itu baru paham. Ada juga 2 hari setelah itu baru paham, baru dapat rasanya. Ada juga 7 tahun setelah itu baru paham, begitu. Jadi memang perjalanan itu tidak ucuk-ucuk. Kita bisa bicara seperti ini hanya bermodalkan buku, kitab, turun kemudian upload di YouTube. Nah, itu berbeda, ada rasanya sendiri. Kalau ilmu-ilmu kitab itu kelihatan saudaraku, mampu betul-betul ditembusi itu bahasa-bahasa kitab. Jadi ya terserah ini ya. Jadi tidak ucuk-ucuk langsung berbicara, kemudian enak-enak berbicara makrifat upload di YouTube. Tidak begitu, semua ada mujahadah, semua ada proses. Cuma kan kita tidak perlu kita ini kan pengalaman, salah satu pengalaman itu kan. Semua juga ada keluar selama ini. Nah, kita juga bermujahadah seperti ini, berkelana ke sana kemari, ya kan, kepada orang tua. Kemudian hijrah dari ini ke ini, lorong ke lorong, lembah ke lembah. Pernah juga dijalani, dipraktek itu. Kemudian pergi ke mursyid yang lainnya. Kemudian pernah berkhulwat, pernah suluk juga. Bahkan sampai 1 tahun dalam kelambu juga, bahkan di pondok juga. Jadi itu ada prosesnya semua itu. Tidak ucuk-ucuk kita belajar 1 kali talqin. Kenapa ya saya belum paham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya memang orang-orang yang mujahadah mungkin ketawa juga ya sama diri kita ini. Kita bercermin aja. Kita kok maunya instan gitu. Sedangkan Indomie saja, Indomie instan, itu perlu proses. Dibuka, ya kan? Kemudian dipanaskan air panas, baru dimasak. Ini Indomie instan. Lah ini tidak ada ilmu paling tinggi di dunia ini kecuali ma'rifatullah. Paham ilmunya, ma'rifatullah tidak ada yang mengalahkan tinggi. Nah, kemudian yang paling penting, ajaran inti yang paling awal sebelum beragama adalah ma'rifat. Kenapa? Kalau tidak ada ma'rifat, pengenalan, tidak mungkin ada iman. Tidak mungkin isbatul yakin. Digoda sedikit uang 50 juta, berangkat. Disogok, mau. Keimanan sudah tidak ada. Terkesan suasana dari keadaan. Ya, iman jelek, pengenalan jelek, iman jelek. Iman jelek, amal semua. Kalau bahasa ininya, la yasalul salata illa bima'rifah. Tidak ada solat kecuali bermakrifat. Itu kalau bahasa kerasnya loh ilmu makrifat, dalam kedudukan makrifat. Apalagi kalau di dalam pengenalan itu masih memandang makhluk. Misal nih, kita ini menonton dari awal assalamualaikum. Kita ini hanya memandang makhluk yang berbicara, si manusia, tapi tidak memandang yang Nur Muhammad yang berbicara dengan Allah Ta'ala yang menyaksikan Nur Muhammad, baik itu pada tubuhnya sendiri, baik pada HP, baik pada di dalamnya HP, baik di luarnya HP, dan seluruh Nur Muhammad. Dan yang menyaksikan adalah Allah. Nah, kalau kita yang menyaksikan merasa kita ini kosong, atau kita ini tidak ada apa-apa, tidak ada ingat apa-apa, tiba-tiba nonton aja kemana-mana aja, itu bukan kesadaran, itu di luar kesadaran. Sementara fana itu dalam kesadaran. Beda kalau majzub itu di luar kesadaran. Allah tarik itu kesadarannya. Nah, fana enggak begitu saudaraku. Fana itu sadar sesadar-sadarnya akan diri zatnya Allah, menyaksikan dirinya sendiri kepada kenyataan dirinya, yaitu ya Nur Muhammad, yaitu sifat. Bukan hilang akal, hilang kesadaran itu enggak lain. Fana, panu. Tahu panu? Panu tahu? Nah, itu panu, lain panu. Nah, kalau membayang-bayangkan nur, bukan lain nur itu, bukan nur, tapi Nur Laila, atau Nur Hamidah kah, atau siapa? Itu tidak dibayang-bayangkan, saudara. Jika ingin melihat Allah yang maha ruang itu, lihatlah pada Muhammad kenyataannya. Muhammad juga masih lesa, lihatlah kepada insan. Nah, nyata. Tapi jangan padahkan, jangan katakan insan itu adalah Allah, Muhammad itu adalah Allah. Karena lain, tapi tidak lain. Zat dengan sifat, ya, begitu. Jadi jangan pernah diceraikan, jangan pernah juga
apa namanya dipisahkan, jangan pernah diceraikan, jangan pernah dipisahkan, jangan pernah disamakan, jangan pernah juga dibilang lain. Maksudnya lain daripada itu, keluar atau tercerai. Beda lagi. Pokoknya tunggal, esa gitu. Esa. Tahu kan esa api dengan panas? Sudah tahu kan? Masa kita mau jelaskan dengan detail? Kalau kita ini belum mengerti, jangan salahkan kepada siapa-siapa. Bukan ilmunya disalahkan, ilmu punya Allah. Yang gerakan orang, yang gerakan hakikatnya Allah. La maujudu bihaqqi illallah. Tapi kalau memang kita ini hanya memandang makhluknya, susah. Apalagi hanya untuk perbandingan paham. Jauh sekali saudara. Tapi memang kalau betul-betul ingin, Allah Ta'ala perjalankan, tarik ruhani itu naik mi'raj sampai betul-betul ke, tidak bisa lagi disebut, ke Rabbul Izzati, diam sediam-diamnya, tidak bisa lagi disebut. Tidak ada lagi kata-kata untuk menyebut itu. Itu pasti Allah Ta'ala tarik. Tapi kalau masih ada untuk perbandingan, masih ada ini itu, masih ada, nanti lama-lama kita ini terputar di sini, pemahaman saja. Prakteknya mana, bos? Prakteknya mana? Apakah ucuk-ucuk kita duduk kholwat cuma 1 jam, 1 hari, 1 minggu? Orang-orang tua dulu kita, leluhur-leluhur kita, sufi-sufi terdahulu, wali-wali terdahulu, raja-raja terdahulu, saudaraku, itu tirakatnya kencang, tirakatnya kuat. Baru mendapatkan, ini baru ilmunya saja sebelum dibayar itu, Masya Allah, persyaratannya bukan main. Masuk dalam kelambu, dibungkus, ya, disuruh meditasi selama 1 jam pertama, kemudian disuruh buka matanya, disuruh lagi meditasi sampai 5 jam, sampai 6 jam, buka lagi, jangan lagi berhenti. Nanti besoknya disuruh melek 3 hari 3 malam, disuruh 6 hari 6, tapi itu tidak usah dilakukan lagi kalau memang tidak kuat. Tapi kalau yang sudah biasa silakan aja. Tapi kalau yang punya kerjaan tidak perlu lagi untuk berkholat selama 1 tahun dalam kelambu atau apa, kecuali memang ada waktunya, ya, boleh-boleh saja, justru bagus. Cuma kholwat itu jangan ditekankan hanya di tempat sepi. Kholwat yang sesungguhnya selalu dikatakan adalah di tempat ramai. Dalam kita begini loh cerita, saksikan. Siapa yang bergerak semua, langsung saja Nur Muhammad. Yang menyaksikan adalah Allah. Kemudian yang mana Allah? Dicari-cari. Jangan dicari-cari, nggak usah dicari-cari. Nggak usah lagi dicari-cari, itu ada di sir terdalam. Dicari-cari, saya masih bingung ini. Kan di balik tubuh itu ada hati. Ya, betul. Di balik hati ada nyawa. Nyawa tidak kelihatan ini. Di balik nyawa ada rahasia. Tidak usah lagi kau cari rahasianya. Kalau kau sudah menjadikan tubuh Muhammad, nyawa itu Rasul, ya, Nur Muhammad. Nah, yang menyaksikan Nur Muhammad itu Allah Ta'ala. Allah menyaksikan Nur Muhammad. Di mana Allah, Mas? Jangan kau lagi cari-cari Allah. Dia subhanallah, maha ruang itu yang bernama Allah, zat Allah. Tapi zat Allah mempunyai sifat, sifat ya mempunyai asma, asma mempunyai af'al. Af'al ini misalnya, ini af'al, geraknya dan diamnya, af'al. Af'al ini tidak bisa bergerak atau berdiam kalau tidak ada sifat. Sifat berkuasa, berkehendak, ya kan, kudro irodah, sifat tahunya, sifat hidupnya, sifat mendengarnya, sifat melihatnya, dan sifat berbicara kalamnya. Nah, sifat ini tidak bisa berkuasa, berkehendak dan segalanya kalau tidak ada zat. Mana zatnya? Batang ini, batang tubuh ini, zat. Nah, bukan berarti kita kaum mujassimah menyerupakan zat Allah. Jangan lihat bentuknya, saudaraku. Ya Allah ya Karim. Lihat maha ruang yang tidak ada siapa-siapa, zat yang maha suci, ya, bertajalli menjadi Nur Muhammad, roh semesta alam, menjadi zat yang disifati. Tapi masih ada zatnya. Zatnya kan tidak berubah, zat yang disifati. Kemudian nyatalah kepada alam semesta. Zatnya, zat wajibal wujud. Bukan dikatakan alam semesta itu Tuhan, Nur Muhammad Tuhan. Bukan. Makanya pelajari dengan baik. Pelajari betul-betul. Ini tuh ilmu betul-betul. Kalau tidak dipahami memang kita seling begitu. Kita ini yang perlu kita luruskan dulu. Ini pada diri kita sendiri, jangan keluar, ya. Kita itu jangan mau instan, jangan cepat instan. Jalani saudaraku. Nanti dapat minimal, tidak perlu kejar 24 jam, minimal dapat terasanya itu loh, kenikmatannya itu, kelezatannya. Masa enggak tahu? Pasti tahu nanti, insya Allah diberitahu Allah.
Jadi kata-kata jangan sampai ada dalam pandangan batin kita, ada wujud kita, ada wujud Allah. Itu masih wujud kazambun. Apalagi kalau sudah ada wujud kita, ada lagi tukang beca, ada lagi iblis, ada lagi malaikat. Ini dalam pandangan batin dulu ya. Tapi kalau masih ada lagi iblis, malaikat, semuanya itu belum lagi tuh, masih ada wujud lain selain Allah. Kecuali kalau kita bercerita di luar, meskipun kita ngomong oh ini malaikat, oh ini iblis, oh ini sah-sah, memang karena syariat. Kenyataan dong, kenyataannya ada, memang ada tangan Adam, alam semesta, langit bumi, memang ada, syariatnya ada. Tapi haram bagi pelaku arif billah ma'rifat satu detik pun terlepas daripada kesadaran bahwa ketunggalan Allah Subhanahu. Syirik dihukumi dirinya kafir, orang arif billah dihukumi dirinya kafir ketika dia di luar kesadaran Allah. Meskipun berzikir Allah, Allah, la ilaha illallah. Orang itu kebanyakan Pak, Bu, kebanyakan itu fokus kepada zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tidak ini kan salahkan goyang-goyangnya. Yang disalahkan itu yang ininya, yang bukan disalahkan ya. Ini bahasa terlalu ini. Yang disayangkan begitu loh. Allah, Allah, la ilaha illallah. Fokusnya ke zikir. Allah, Allah, Allah. Jadi kayak burung beo, tidak ada rasa, zauknya di situ. Rasakan dong, siapa itu yang berkudro, berkuasa, siapa itu yang mutakallim, siapa itu yang berkehendak itu. Rasakan, saksikan, itu Nur Muhammad langsung. Kalau tidak mau capek-capek hafal sifat kudro, iroda, ilmu, hayat sama basor kalam, tidak mau capek-capek menghafal sifat wujud, tidak membakau mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah, semuanya langsung Nur Muhammad yang berzikir, Nur Muhammad juga yang bergerak, Nur Muhammad juga ini. Nah, Allah Ta'ala yang menyaksikan. Nah ini kalau sudah terbuka futuhat asroriyahnya gampang, tinggal dimesrakan. Tapi kalau kita masih banyak penyakit-penyakit, ya memang harus dibersihkan dulu. Perlu kholwat banyak-banyak, perlu perenungan banyak-banyak. Tapi perenungannya jangan berpikir gitu loh. Diamkan itu, satukan pikiran dan perasaan. Nah, di situ ada langsung tek. Tidak usah berpikir, jangan berpikir saudaraku. Diamkan saja, sadarkan kholwat itu di dalam hening, nanti tek. Kemudian yang datang langsung Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, sambil sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Nah, setelah kholwat sambil sholawat, melihat ini melihat ini dalam pandangan mata, memang ini helm, tapi jangan lagi kenang helm. Ini juga kaki, tangan, bukan dikenang jasadnya, rambut apa. Tidak ada lagi dalam pandangan batin itu selain Nur Muhammad. Kalau ada di dalam pandangan batin sedikit terlintas, oh helmku mana ya? Ini batal Nur Muhammad. Nah itu ilmu Nur Muhammad ini saudaraku, pakaian terakhir ahli sufi biasanya. Setelah mencapai toriko, 20 toriko, 15 toriko, 5 toriko, 6 toriko, 3 toriko, 2 toriko, macam-macam, baru pakaiannya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini ilmunya gampang, teorinya gampang, pahamnya gampang. Kemudian saking gampangnya diperdebatkan di orang, diskusi sana sini. Oh Nur Muhammad begini, nanti ujung-ujungnya perdebatan keras hati, tidak ada praktek. Praktek mesranya ini loh 24 jam. Jangan 24 jam, 5 menit bisa nggak bertahan? 1 menit 30 detik saja nikmatnya sangat luar biasa saudaraku. Rasakan sendiri, buktikan. 30 detik. Nah kita ini berapa lama kita ingin mengenang ada rambut, ada tangan, ada telapak tangan. Belum lagi nafsu ini. Bukan berarti kita tidak mengkaji nafsu, mengkaji semuanya, enggak. Dalam pandangan syariat, kaji, tetap dikaji, tetap mengaji. Tapi kalau sudah tahu Nur Muhammad, enaknya itu loh, fleksibel. Mau toriko satria, mau toriko khulwatiyah, mau toriko samaniyah, mau toriko qadariyah, mau toriko asyaziliyah, mau toriko tijaniyah, mau toriko ahmadiyah, mau toriko apapun, itu tuh enak, berasal lezat saudara. Ketika Nur Muhammad, yang berzikir la ilaha illallah, Nur Muhammad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang mendengar, menyaksikan Allah Ta'ala dalam hati, naik turun nafas juga yang menyaksikan. Sir itu kemana lagi anda mencari? Ya Allah ya Karim, ujung-ujungnya kesaktian, ujung-ujungnya dalil-dalil
kenyataan-kenyataan, oh ini nggak apa-apa. Iya, emang kita mampu mengatur kita punya kolbu sir? Kita mampu. Nah, itunya yang ini. Kalau untuk ilmu-ilmu begitu, ilmu-ilmu pancasona, rawa rontek, apa semua itu tidak usah dicari. Saudaraku, lebur saja. Yang ada hanya Allah, kenyataan Allah. Untuk apa itu begitu? Untuk apa? Yang ada nanti iman kita belok begini. Sedangkan para wali saja itu ada 1 kali, 2 kali terpeleset. Pandangannya itu loh, syuhudnya. Ini kita bukan wali, ustadz juga bukan, guru juga dipanggil guru aja bukan. Belajar juga, baru kemarin. Kholwat juga 15 menit sudah kayak mau mati. Bukan siapa-siapa juga, bukan ahli kitab juga, bukan hafiz Quran juga, bukan pula ulama. Mau kayak begitu. Subhanallah, berapa lama terlelap makrifat itu ke dalam. Tidak perlu kita teriak-teriak. Tidak perlu kita teriak-teriak ada nongkrong. Nah, misal di tempat kita kan dari SMP, dari SD itu kan biasa cerita-cerita makrifat begitu. Ini minum tuak kita di kampung dulu, di kampung cerita sedikit, minum tuak balok itu sambil cerita ilmu makrifat. Cerita tapi prakteknya mana? Kepahaman saja. Jumlah rambut, berapa? Kamu di mana kedudukannya Ayu? Enggak, saya ini pakai ini. Ayu di sini Ayu. Nah, nanti dijelaskan pintar. Anak-anak SMP di sana tukang beca, tukang ojek. Apalagi kalau tahun baru itu ngumpul ya, untuk ngumpul minum tuak 100 liter. Sampai begini, itu sampai mabuk. Ngomongnya apa? Makrifat bukan apa-apa yang diomongkan. Semua itu bapak-bapak orang tua sambil sediakan durian, sambil sediakan ini, itu ngomongnya makrifat semua. Tapi prakteknya mana? Ujung-ujungnya hartamu hartaku, motormu motorku, rumahmu rumahku. Enak kali. Manggamu mangganya lah. Banyak begitu di kampung. Di kampung saya sebut nama kampung Bulukumba. Banyak begitu. Bukan ini, kita sayang gitu. Ilmu hanya di kepahaman, tapi praktek nol, kosong. Kalian, saudaraku, kalian ini nunjuknya kemana? Jangan dulu tersinggung. Kalian tuh ini loh, itu loh, ini. Ini kan alif, lam, mim. Baca kitab sendiri. Iqra ya Muhammad, iqra kitabaka ya Muhammad. Saya tunjuk diri sendiri. Jangan tersinggung. Canda sedikit ya tadi. Jadi begitu saudaraku. Jadi mungkin bisa mengambil ibrah pelajaran dari semua kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala yang telah lewat, dari semua ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti untuk memesrakan itu, jangan berhenti untuk menuntut ilmu dengan kehendaknya Allah, diperjalankannya Allah. Ilmu Allah luas. Jalan itu banyak, pakaian itu banyak. Pakaianku, pakaianmu, pakailah pakaianmu, jangan salahkan pakaianku. Kau pakai pakaianmu, saya tidak salahkan pakaianmu. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu pakaianmu dan untukku pakaianku. Kalau kiasnya. Kalau artinya kan untukmu agamaku dan untukmu agamaku, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi kalau kiasnya untukmu pakaianku dan untukku pakaianku. Jadi metode banyak, jalan banyak. Kalau bagi saya pribadi semua benar aja, bujur sana. Tapi kalau untuk saya sendiri ya maaf saja ya, pribadi masing-masing tuh. Nah, ini bicara saya ini terlalu ini di ahli marifat. Aduh, saya sudah kalau bilang saya mentang-mentang baru belajar marifat, atau kita sudah belajar marifat tidak mau lagi ngomong saya. Sampai kapan kita mau ngomong dijelaskan terus sama orang? Ya kalau orang sesama marifat paham, tapi sesama syariat kita ngomong jangan kau anukan, ini uang dari Allah. Nanti bingung mereka, uang dari Allah dari mana datangnya? Biasa saja ini uang. Ini nih. Nah, ini biasa saja di orang awam sembuh biasa-biasa aja. Tapi rasanya itu yang penting. Jadi mungkin begitu. Lebih dan kurangnya saudara-saudaraku, tuan-tuanku, bunda-bunda semuanya, salam sehat semua ya. Salam selamat sentosa, sejahtera, rahayu. Tabe meraja waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.